wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, jadi kita dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia mengenai tentang integrasi nasional. Baik, sebelum kita melakukan wawancara, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan kelompok 2. Dengan saya sendiri ada Nova Arzazi dengan NIM 2210375. Dan rekan saya? Saya Melina Cilautami dengan NIM 2205729. Saya Putri Puspitasari dengan NIM 2210303. Hai. Perkenalkan, nama saya Wilan Reza Azkari dengan NIM 2209883. Dan ada Laila sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Laila Zari Sitangang dengan NIM 2208021. Belum kita wawancara, kita perkenalan dulu nih dengan teteh-tetehnya. Ini dengan teteh siapa nih? Nama aku Sarina Pitasari dari Prodi Manpar EPB Angkatan 2020. Dengan tetehnya? Saya Nanda Puspita dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2020. Oke, kita udah perkenalan, kita langsung wawancara aja. Nah, teteh tahu nggak sih tentang integrasi nasional itu apa? Dari tetehnya dulu nih. Tahu sih, jadi integrasi nasional itu kan kayak proses penyatuan macam-macam kayak perbedaan yang ada seperti suku, budaya, agama, ras dan juga semacamnya gitu kan. Iya. Tetehnya? Ya, kurang lebih sama. Kurang lebihnya sama nih. Tadi kata tetehnya integrasi itu pengelompokan dari perbedaan. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, ini menurut teteh seberapa penting integrasi nasional bagi bangsa Indonesia dan berikan alasan teteh-tetehnya. Kalau menurut saya sendiri sangat penting ya, soalnya seperti yang kita tahu sendiri di Indonesia itu kan kayak banyak kepulauannya, banyak pulau-pulau yang tersebar di mana-mana. Nah, hal tersebut tuh memungkinkan terjadinya berbagai perbedaan. Kan Indonesia terkenal sebagai negara yang beragam ya, dari agama, suku itu banyak banget. Jadi kalau integrasi nasional di Indonesia itu sangat penting, soalnya dengan orang-orang yang berbeda-beda tuh kita harus bisa menyatukan atau mengelompokkan orang-orang tersebut menjadi satu kesatuan yang sama. Ya. Kalau tetehnya gimana? Ya, itu sangat penting karena kan benar kata teman saya kan, kalau Indonesia ini kan berbeda suku, agama, ras. Oleh karena itu kita butuhkan satu kesatuan, itu integrasi nasional. Nah, karena kan integrasi nasional kan dituangkan ke dalam Pancasila kan, kita jadi kesatuan Pancasila gitu, dan juga kan kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, jadi itu sangat penting lah. Oke, jadi sangat penting ya guys ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, nah karena integrasi nasional itu berhubungan dengan bagaimana kita menyikapinya perbedaan, menurut teteh gimana nih cara teteh menyikapi ketika teteh punya teman yang memiliki keyakinan berbeda? Kalau menurut saya sih yang paling penting toleransi ya. Jadi setiap orang itu harus memiliki toleransi yang sama. Kita tuh sadar diri dulu bahwa kita tuh, misalkan saya ini punya teman yang beda suku, beda daerah. Kita harus sadar diri dulu bahwa mereka tuh bukan berasal dari daerah dan juga suku yang sama. Jadi kita harus saling mengembangkan rasa toleransi kita terhadap teman kita tersebut. Kita harus saling memaklumi budaya mereka, memahami budaya mereka, dan begitupun mereka juga harus saling seperti memaklumi budaya kita juga. Jadi toleransinya terus ditingkatkan seperti itu. Tetehnya gimana nih? Kalau saya sendiri kan punya teman beda agama kan, beda itu. Kalau melihat hubungan teman nggak perlu lihat latar belakangnya kan, ya udah gitu jalanin aja, nggak perlu harus ngebedain ini beda suku, ini beda agama atau apa, nggak perlu, itu aja. Ya. Iya. Jadi merangkul aja ya. Iya, merangkul aja. Oke. Next, pertanyaan keempat. Misalnya nih dalam satu kelas, teteh dihadapkan oleh satu situasi di mana teman-teman teteh memiliki latar belakang yang berbeda seperti suku, budaya, dan kepercayaan. Nah, bagaimana teteh menyatukan perbedaan tersebut agar suasana di kelas tetap damai dan saling menghargai? Itu di kelas kita juga cukup ini ya, banyak banget anak kelasnya yang bukan dari satu daerah gitu, jadi berbeda-beda. Jadi untuk menyatukannya kami kayak misalkan dari contoh berbahasa, kita menggunakan bahasa yang umum seperti bahasa Indonesia. Jadi semua orang itu bisa ikut ngobrol gitu. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah masing-masing kan seperti yang tidak satu budaya itu merasa terasingkan kan. Kalau gitu ya?
kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tuh merangkul mereka supaya mereka tuh bisa ikut bergaul, bisa ikut ngobrol juga sama kita, seperti itu Kak. Katanya gimana? Kalau saya sendiri emang benar ya, kalau menggunakan Indonesia itu biar orang tuh bisa merangkul kan. Selain itu juga kita paling nyari-nyari nih hobi kita apa, biar kita tuh semakin dekat gitu sama orang yang beda itu teh. Jadi Iya. menurut tetehnya itu mencari hobi orang itu gitu. Iya, mencari kesamaan itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Teh. Tantangan integrasi nasional itu salah satunya adalah elit masa, yaitu adanya perbedaan latar belakang pendidikan di kota dan di desa. Nah, menurut Teteh bagaimana cara untuk meminimalisir perbedaan pendapat dari hal tersebut? Kalau menurut saya sendiri sih ini lebih ke orangnya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang di desa dan di kota kan emang beda ya dari segi pendidikan gitu. Nah, kalau menurut saya si orang yang di desanya itu jangan merasa minder. Terus si orang yang dari kotanya juga kayak harus bisa merangkul. Jadi mereka tuh jangan kayak ngasih jarak, tapi mereka terus merangkul orang-orang di desa supaya mereka tuh bisa masuk gitu, bisa satu. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu. Menurut Tetehnya? Kurang lebih sama sih, kayak gitu aja. Oke, udah selesai. Baik, terima kasih ya teteh-teteh semuanya. Pertanyaannya udah selesai dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi teteh-tetehnya ini kurang lebih sangat paham ya tentang integrasi nasional. Oke teman-teman, sekarang aku lagi sama teteh siapa dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Nur Afifah Lubis dari Prodi Pendidikan Seni Tari, angkatan 2022. Jadi Teh di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan terkait integrasi nasional. Langsung dimulai aja ya. Yang nomor 1, Teh tahu nggak sih integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional itu ini interaksi sosial dan budaya untuk menyatukan suatu wilayah dalam sebuah kekuasaan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Teteh, seberapa penting integrasi nasional bagi bangsa Indonesia beserta alasannya? Sangat penting ya, karena untuk menyatukan dari suku yang kecil sama suku yang besar itu gitu. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Nah, karena integrasi nasional itu berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan, menurut Teteh gimana sih cara Teteh menyikapi ketika Teteh punya teman yang memiliki keyakinan yang berbeda? Kebetulan saya punya teman yang keyakinannya berbeda ya. Gimana cara kita menyikapi ya tadi pertanyaannya? Biasa aja gitu, nggak harus dibeda-bedain karena kita sama-sama tinggal di satu negara, sama-sama ngampus di universitas yang sama, jadi nggak ada harus dibeda-bedain ya. Ya, betul teman-teman. Jadi kita harus merangkul ke semuanya ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Misalnya nih, dalam satu kelas, di kelas Teteh itu dihadapkan oleh satu situasi di mana teman-teman Teteh memiliki latar belakang yang berbeda seperti suku, budaya, dan kepercayaan. Nah, bagaimana cara Teteh untuk menyatukan perbedaan tersebut agar suasana di kelas tuh kayak tentram, damai gitu, nggak ada perselisihan gitu? Kita tuh harus bisa menyikapi situasi ya. Kita harus tahu di mana posisi kita, di mana harus bersikap kepada teman yang berbeda gitu. Karena di sini membahas tentang integrasi yaitu kesatuan, jadi kita tuh nggak boleh ngebeda-bedain. Jadi kayak ya udah kan kita sama-sama warga di sini yang tinggal di sini, jadi sama-sama paham aja gitu, nggak harus beda-bedain. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Teh. Dalam integrasi nasional itu memiliki tantangannya sendiri. Salah satunya adalah elit massa, yaitu adanya perbedaan latar belakang pendidikan di kota dan di desa. Menurut Teteh, bagaimana cara untuk meminimalisir perbedaan pendapat dari hal tersebut? Kebetulan saya juga dari jauh, mungkin dari desa ya, di sini lebih kota. Kalau perbedaan pendapat itu mungkin lebih ke ini sih, kayak luasnya pemikiran orang kota dan desa itu kan beda pasti ya. Cuman kan nggak kan jauh gitu perbedaannya. Mungkin yang desa itu lebih ke intinya, cuman yang orang kota ini lebih luas lagi, lebih ke akar-akarnya gitu. Oh iya. Untuk cara meminimalisirnya, kayak biar kan dalam berpendapat supaya nggak terjadi kayak berantem gitu, nggak bisa menerima pendapat dari orang gini gitu. Dengan saling ini sih kan saling paham dong sama temen yang mungkin dari desa ya.
lebih mengerti situasi juga, mungkin mereka kurang luas pemikirannya, jadi sama-sama paham aja sih. Oke teman-teman, sesi wawancaranya udah selesai dan jawaban dari Teteh ini sangat luar biasa ya. Jadi Teh terima kasih untuk waktunya dan ya. Baik, perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Tegar Fulton Galinugraha dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 22. Oke, di sini kita akan mempertanyakan yang terkait tentang integrasi. Yang pertama itu pertanyaannya yaitu, kamu tahu nggak sih integrasi nasional itu apa? Yang saya ketahui, integrasi nasional itu segala sesuatu yang mempersatukan segala perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Oke, lanjut yang ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Menurut Kakak, berapa penting integrasi nasional bagi bangsa Indonesia? Menurut aku sih sangat-sangat penting karena kita berbangsa dan bernegara itu karena kan negara Indonesia banyak perbedaannya, banyak suku, bangsa, ras, agama yang berbeda-beda. Jadi jika kita ingin Indonesia lebih maju, lebih bisa kayak negara orang lain, kita harus bisa bersatu. Oke, siap. Bagus Kak jawabannya. Lalu yang ketiga, nah karena integrasi nasional ini berhubungan dengan bagaimana kita menyingkapi perbedaan, menurut Kakak gimana sih cara Kakak menyikapi ketika Kakak punya teman yang memiliki keyakinan berbeda? Ya, jika kita memiliki teman yang berbeda dari kita, dalam arti berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, ya kita seharusnya bisa toleransi karena suatu perbedaan itu bukan halangan untuk kita berteman, agar kita tahu budaya mereka juga tahu budaya kita, jadi saling toleransi. Toleransi ya Kak ya. Lalu pertanyaan yang terakhir dari kita, tantangan integrasi nasional ini salah satunya adalah elit massa, yaitu adanya perbedaan latar belakang pendidikan di kota dan di desa. Menurut Kakak bagaimana sih cara untuk meminimalisir perbedaan pendapat dan hal tersebut? Ya itu sih balik lagi ke diri kita sendiri ya, karena belum tentu orang desa itu tertinggal gitu. Ada juga desa-desa yang maju sama seperti di kota-kota. Jadi nggak semuanya desa-desa itu tertinggal. Sekian. Kakak rumahnya di mana Kak? Di Garut. Iya, di Garut. Siap. Terima kasih Kak. Sebelumnya bagus sekali jawaban Kakak ya. Thank you Kak. Oke. Sampai berjumpa lain hari. Oke. Sebelumnya boleh tahu nama Akang dan fakultas prodinya dari mana? Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Anggi Ginastian dari Fakultas Pendidikan Kejuruan FPTK dan dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 21. Angkatan 21. Jadi mulai aja ya Kang, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi untuk Akang sendiri, apakah tahu atau tidak mengenai integrasi nasional itu menurut Akang apa sih? Oke, untuk saya pribadi mungkin integrasi nasional itu sebenarnya saya tahu, tapi tahunya itu tidak spesifikasinya gitu loh. Jadi kalau integrasi nasional itu mungkin lebih kayak kita tuh bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan kita gitu. Kurang lebih seperti itu garis besarnya kalau yang saya dapat. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, menurut Akang sendiri seberapa penting sih integrasi nasional itu untuk bangsa kita, bangsa Indonesia ini? Oke, kalau untuk saya pribadi seberapa penting itu penting banget ya. Kenapa? Karena yang pertama tuh karena kita Indonesia pasti berbeda-beda ya, keberagamannya sangat banyak. Nah itu kalau saya pribadi sangat penting karena selain untuk menyatukan kita bangsa Indonesia, tentunya itu juga bakal menjadi satu patokan untuk membangun kerjasama Indonesia yang sendiri gitu. Jadi sangat penting ya menurut Akang sendiri. Nah lalu untuk pertanyaan selanjutnya, integrasi nasional itu kan berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan.
Lalu menurut Akang nih, gimana sih cara Akang menyikapi ketika Akang mempunyai teman yang berbeda agama? Oke. Ini kasus yang sangat sering banget terjadi ya. Saya juga dan sering mengalami, dan saya juga kebetulan saat ini juga ada teman yang berbeda agama. Yang pastinya saya pribadi tidak terganggu dengan teman saya yang berbeda agama gitu. Karena dia juga pribadi tidak mengganggu agama saya gitu. Karena kami sama-sama saling menghormati, dan yang kedua juga kami saling mentolerir gitu. Apa adanya perbedaan itu menjadi suatu ilmu bagi kami juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak mengganggu ya, tetap berjalan saja. Lalu untuk yang keempat ya, misalkan di dalam satu kelas Akang dihadapkan dengan situasi di mana teman-teman Akang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku, budaya, dan kepercayaan. Nah, bagaimana Akang sendiri menyatukan perbedaan tersebut agar suasana di kelas itu tetap damai dan saling menghargai? Oke. Kalau saya pribadi gimana caranya? Yang pasti berbeda-beda suku itu yang saya pribadi pasti mendengarkan. Misalnya ada dari suku Sunda, suku Jawa, saya pribadi pasti mendengarkan masing-masingnya. Dan bagaimana kita mau, misalnya ada yang berbeda dari apa yang biasa kita lakukan, itu mungkin bisa menjadi suatu pelajaran aja gitu. Dan itu mungkin kalau saya pribadi di kelas itu mungkin bisa lebih jadi seperti mendengarkan setiap perbedaan itu dan menjadikannya tidak menjadi suatu perdebatan jika adanya perbedaan kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Kang, tantangan integrasi nasional itu sendiri salah satunya adalah elit massa, yang mana ada perbedaan latar belakang pendidikan antara di kota dan di desa. Menurut Akang, bagaimana cara meminimalisir perbedaan pendapat dari hal tersebut? Oke. Yang pastinya perbedaan pendapat dari desa dan kota tuh banyak banget ya. Apalagi dari desa tuh pasti jauh banget tertinggal dari kota. Nah, kalau cara meminimalisirnya tuh gimana? Kalau saya pribadi, setidaknya kita sebagai mahasiswa gitu ya, yang dari kota misalnya mahasiswa itu bisa berkunjungan untuk pembelajaran lebih mendalam ke dalam desa gitu. Misalnya yang tidak diketahui desa apa, misalnya banyak yang contoh kecil aja yang di kita mungkin kecil tapi ke desa itu mungkin pasti sangat bermanfaat gitu. Kalau saya pribadi pasti gitu sih, dari kita sebagai mahasiswa kita lebih sering berpenyuluhan gitu loh, pematerian kepada mereka yang di desa, seperti itu sih. Agar tidak ada kesenjangan ya antara di desa dan di kota itu sendiri. Untuk pertanyaannya sudah selesai Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kang untuk